Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas izin Allah, atas nikmat Allah, hidayah Allah, kita dapat berhadir bertemu kembali di majelis ilmu pagi hari ini. Semoga pertemuan kita pagi hari ini pertemuan yang diridhai Allah, amal ibadah kita berterima di sisi Allah, doa dan hajat kita diijabah Allah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita persembahkan kehariban alam Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu jemaah Masjid Raya Bani Umar yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita masih membahas bab ila, zihar dan kafarah. Tiga istilah ini adanya di bab pernikahan, karena ila itu disebabkan seorang suami bersumpah tidak akan menggauli istri. Berarti ini kan adanya pernikahan terlebih dahulu. Zihar, seorang istri menyamakan anggota tubuh istrinya dengan orang tuanya. Ini kan berarti adanya bab pernikahan terlebih dahulu. Kafarah, bayar kafarah karena disebabkan ila dan zihar. Nanti bab selanjutnya bab berkaitan tentang li'an. Li'an itu seorang suami menuduh istrinya berzina. Itu li'an, nanti bab selanjutnya. Kita lanjutkan di bab masih berkaitan bab ila, zihar dan kafarah. Wa an Salamah bin Sakhr radhiyallahu taala anhu qala dakhala Ramadan fa khiftu an usiba imraati fa zaharat minha fankashafa li syai'un minha lailatan fawaqa'tu 'alaiha faqala li Rasulullah harrir raqabatan faqultu ma amliku illa raqabati qala fasum syahraini mutatabi'ain qultu wa hal asabtu alladhi asabtu illa minas siyam qala at'im faraqan min tamrin sittina miskinan. Akhrajahu Ahmad wal arba'ah wa sahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnul Jawiz wa Ibnul Jarud. Di hadis ini bersumber dari Salamah bin Sakhr, semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, masuk bulan Ramadan maka aku takut aku menggauli istriku, fazohartu minha,
maka aku menzihar istrinya, ya. Fangkasyafali syai'un minha, maka terbukalah bagiku sesuatu minha, suatu malam, fawaqa'tu alaiha, maka aku melakukan hubungan biologis dengannya. Faqala li Rasulullah, maka Rasul berkata kepadaku, harir raqabatan, merdekakanlah hamba sahaya. Fakultu, maka aku berkata, ma amliku illa raqabati, aku tidak mempunyai, ya, kecuali aku ini sebagai hamba. Qala fasum syahrain, maka berpuasalah 2 bulan mutatabi'ain, berturut-turut. Qultu, aku menjawab, wahal asabtu alladhi asabtu illa minas siyam, apakah tidak ada yang lebih berat lagi kecuali dari puasa? Faqal, maka Nabi berkata, qala, Nabi menjawab, at'im faraqan, maka hendaklah beri makan min tamrin, dari kurma 60 orang miskin. Nah, ini unik ini. Ini namanya kafarah. Jadi seseorang, ya, masuk bulan Ramadan, dia melakukan zihar kepada istrinya. Nah, udah itu malam dilihat, ya, terbukalah bagian tubuhnya, maka aku melakukan hubungan biologis. Artinya awalnya dia sudah menzihar istrinya. Menzihar berarti menyamakan sebagian tubuh istri, disamakan dengan tubuh orang tuanya. Contoh, wajahmu sama atau sama seperti ibuku, itu zihar, ya. Maka kalau seorang suami sudah berkata seperti itu zihar, sehingga dia tidak boleh melakukan hubungan biologis. Seandainya dia melakukan hubungan biologis, maka dia wajib membayar kafaroh. Kafarohnya apa? Nabi mengatakan, merdekakan hamba sahaya. Kalau nggak bisa juga, maka puasanya nggak tanggung-tanggung, Pak, Bu. 2 bulan berturut-turut. Berarti berapa hari itu? 60 hari. Kelenger juga itu, Pak, ya, tepar juga itu, 60 hari. Setelah itu kalau nggak sanggup juga, beri makan 60 orang miskin, ya. Ini kafarohnya. Jadi kafaroh itu pembayaran denda akibat melanggar zihar dan akibat melanggar ilah. Ini khusus diberikan kepada sang suami, karena memang ilah itu munculnya kan dari suami. Begitu juga dengan zihar. Karena tadi sudah dijelaskan, ilah itu adalah seorang suami bersumpah tidak akan menggauli istrinya. Zihar, seorang suami menyamakan bagian tubuh istrinya dengan orang tuanya, ibunya. Ini munculnya kan dari suami. Maka ketika dilanggar itu, maka seperti zihar yang dilanggar tadi, dia wajib membayar kafarah. Kafarahnya agak berat ini memang. Memerdekakan seorang hamba sahaya, ya, itu kalau dulu, ya. Kalau sekarang ini hamba sahaya relatif tidak ada. Hamba sahaya ini beda dengan orang seperti kita. Jadi kalau hamba sahaya ini memang full dia milik sang tuannya, milik daripada induknya atau milik daripada tuannya. Maka ketika dia milik daripada tuannya, maka si hamba sahaya ini, ketika nanti si tuannya ini melakukan melanggar zihar, maka dia wajib membayar kafarah. Ini harus dimerdekakan. Kalau nggak ada juga choice-nya, pilihannya, alternatifnya adalah
puasa 2 bulan. Kalau nggak juga bisa ya udah kasih makan 60 orang miskin. Bapak kira pilih yang mana Pak Haji? Pilih nggak usah zihar lah, ya. Ya kalau hitungannya begini, kalau beri makan itu satu hari, maaf lah ini hitungan kasarnya saja, satu hari kasih makan nasi uduk berapa satu hari? 20.000 lah, sekalian lauk pauknya. 20.000 kali 60, 1,2, masih mending itu Bang, nggak besar lah itu. Tapi itulah artinya apa, bahwa Islam itu melarang zihar. Kalau kita melakukan perbuatan melanggar apa yang sudah dilarang, itu punya konsekuensi. Jadi inilah yang disebut dengan sebab akibat. Kalau tidak ada sebab, maka tidak ada akibat. Artinya apa? Kalau tidak ada zihar, maka tidak ada kafarah zihar. Ya, makanya hukum sebab akibat. Inilah contoh yang ada pada bab zihar ini. Kalau suami tidak melakukan zihar, maka dia tidak wajib bayar kafarah, maka boleh menggauli istrinya. Tapi kalau sudah menziharkan sang istri, ini kan contoh kasusnya gini, masuk bulan Ramadan, ya, jadi dia melakukan zihar gitu. Ziharnya berarti siang, malamnya, nah kan di sini jelas. Fankashafa li syai'un minha lailatan. Upanya, maaf ya, di malam hari tersingkaplah auratnya, terbuka aurat istri. Nah, maka fawaqatu 'alaiha, ya. Maka aku melakukan hubungan biologis kepadanya. Maka itu tadi, karena sudah melakukan hubungan biologis, itu sudah melanggar, maka wajib bayar kafarah. Nah, jadi ada dalam Islam itu hubungan hukum sebab akibat. Kalau begini maka begini, kalau begini maka begini, kalau zihar maka kafarahnya ini. Sehingga supaya tidak kena kafarah, maka jangan melakukan zihar. Jadi zihar, kafarah ini hukuman denda yang diberikan kepada sang suami. Memang dalam Islam itu Bapak Ibu ada hukuman-hukuman yang sifatnya membayar denda. Ya, dendanya itu tadi berupa memerdekakan hamba sahaya, kemudian juga berpuasa, kemudian memberi makan 60 orang miskin. Ya, jadi kalau dia puasa sanggupnya, ternyata baru 59 hari, besok gak puasa, gugur itu semua, ulang dari nol, ulang dari angka 1 lagi. Nah ini agak berat memang, ya kelenger juga lah itu 60 hari. Maka nggak usah lakukan itu Pak Haji ya. Nah, udah sayang sama istri pun, ini kan apa namanya, memuji istri. Pujian seorang suami kepada istri begitu sayangnya, oh, kau cantik segala macam, tapi karena disamakan kecantikan dia tadi sama ibunya, itu jadi masalah. Apalagi disamakan cantiknya istri dengan istri orang, nah ini bahaya. Nah, itu bukan zihar, nah, tapi berantem. Ya, Dek, wajahmu cantik sekali, sama seperti janda sebelah rumah, Dek. Nah, itu repot jadinya. Itu enggak zihar, tapi berantem. Artinya enggak usah lah. Pujian kita kepada istri itu pujian yang, ya kita kan biasanya laki itu kan pandai apa namanya, bersandiwara ya. Pak Haji ya. Nah, jadi begitu. Jadi jangan lakukan seperti itu, janganlah. Ya, kaulah rembulan, kaulah. Makanya sebetulnya pujian-pujian itu, itulah bagi teman-teman kita yang yang pro terhadap perayaan Maulid itu sebetulnya seperti itu, memuji lahirnya Nabi. Makanya para ulama-ulama terdahulu itu banyak menulis buku berkaitan tentang pujian ulama-ulama
terhadap dengan sosok lahirnya Muhammad bin Abdullah yang kita kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada namanya buku Simtud Dirar, ada Syaraful Anam, ada Al-Barzanji, ada nanti Qasidah Burdah. Itu buku-buku itu ditulis oleh para ulama, isiannya juga memuji, menyanjung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita lihat syair-syairnya kan luar biasa. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Ya, banyak itu syair-syairnya yang luar biasa. Engkau adalah matahari, engkau adalah bulan, engkau adalah cahaya. Ini kan bagaimana cintanya kita kepada sang Nabi Muhammad, cintanya kita kepada Muhammad bin Abdullah, sehingga rasa cinta tadi dengan bentuk pujian-pujian. Maka nanti kalau dibaca buku-buku tentang sirah tadi atau buku-buku bagaimana tentang pujian-pujian ulama terhadap Nabi Muhammad, itu sangat luar biasa. Maka dibaca ketika peringatan Maulid, bagi mereka yang mau meringati silakan, kalau nggak perlu juga sudah nggak usah ribet. Ya, itulah yang dibaca ketika peringatan Maulid itu. Baca ini kan dalam rangka memuji Nabi Muhammad. Begitu juga bagi kita Bapak Ibu, kalau kita sayang, ya pastilah ya cinta kepada sang istri, pujilah istri tapi jangan kebablasan. Maksudnya pujilah istri, sanjunglah istri, tapi jangan sampai terjadi zihar. Ya, jangan disamakan tubuh istrinya dengan bagian istrinya dengan sang ibu, atau bagi bukan hanya ibu, keluarga perempuannya, saudara perempuan kita, itu nggak boleh. Ya sudah, puji saja, wajahmu cantik seperti rembulan. Ya, itu syair ataupun bait-bait kalimat itu kan itulah yang dilakukan, yang ditulis para ulama dalam cintanya kepada Muhammad bin Abdullah. Ya, makanya kalau dulu ini dibaca Pak, ketika peringatan Maulid dibaca, setelah baca itu Barzanji ataupun apa ya namanya, baru nanti ada tausiah dan segala macam. Itu silahkan saja. Nah, jadi kembali kepada bab kita hari ini berkaitan tentang zihar. Maka zihar ketika dilanggar maka wajiblah membayar kafarah. Itulah kafarahnya apa? Yaitu kafarah yang sudah dijelaskan tadi, memerdekakan hamba sahaya. Nggak sanggup juga maka berpuasa 60 hari berturut-turut. Nggak sanggup juga maka memberi makan 60 orang miskin. Nggak sanggup juga, ya sudah minta ampun sama Allah. Ya, kan ini juga yang pernah terjadi ketika sahabat Nabi melakukan hubungan biologis di siang Ramadan. Ya, melakukan kan wajib bayar kafarah. Jadi ngadulah seorang sahabat tadi kepada Rasul, ya Rasul, aku melakukan hubungan biologis ketika siang Ramadan. Maka kata Nabi, bayar ini, merdekakan hamba saya, kemudian kasih makan, berpuasa 60, kemudian setelah itu baru memberi makan. Kata sahabat tadi, ya Rasul, saya pikir yang paling miskin di RT ini, di kampung ini ya saya. Maka Nabi masuk ke dapur, ya, masuk ke rumah beliau, sehingga Nabi membawa kurma. Nah, inilah sedekahku untukmu. Ya, itulah hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, sehingga sudah dijelaskan oleh beliau konsekuensi hukumannya begini, sehingga yang Nabi itu memang memberikan solusi, ya. Apa yang disampaikan beliau itu sangat solutif gitu. Itulah pemimpin seharusnya. Pemimpin itu memberikan solusi kepada yang dipimpin. Karena bagaimanapun pemimpin itu harus bisa memberikan solusi terhadap masyarakat, terhadap permasalahan masyarakat yang dipimpinnya. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Sama juga seorang perempuan, dia sudah melakukan zina,
perempuan ini ternyata orang baik, orang soleha, maka dia datang kepada Nabi dalam keadaan hamil. Ya, ada hadisnya nanti di kitab Babul Janaiz di Bulughul Maram ini. Datang kepada Nabi, beliau minta dihukum rajam. Maka apa kata Nabi? Tunggu, pulang dulu, kalau kamu sudah melahirkan baru datang ke rumah, kemari. Siap, kata perempuan tadi. Lahiran, datang beliau menghadap Nabi. Nabi melakukan hukuman rajam, wafat perempuan itu. Dan yang sangat luar biasanya, Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Beliau yang melakukan hukuman rajam, dan Nabilah yang memimpin mensolatkan jenazah perempuan tadi. Sudah dibayangkan bagaimana kalau sudah Nabi yang memimpinkan sholat jenazah, ini perempuan pasti masuk surga, Masya Allah. Itulah hebatnya Muhammad bin Abdullah itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi begitu dahsyatnya perempuan ini, sehingga dia ingin bertaubat kembali kepada Allah, maka lakukan hukuman secara dunia, rajam, tapi setelah itu wafat, maka Nabi yang mensolatkan. Luar biasa itu, Pak. Ya, maka perempuan ini dijamin masuk surga. Bukan berarti kita dianjurkan untuk berzina, bukan ya, bukan itunya. Tapi message-nya, pesannya adalah siapapun kita, banyak dosa pun kita, maksiat ngeblangsat pun hidup, ketika kita taubat kepada Allah, Allah akan menerima taubat kita. Itu dia. Ya, karena bagaimanapun manusia yang baik itu bukan manusia yang nggak pernah salah, bukan. Dan itu tidak akan mungkin terjadi kepada manusia seperti kita. Tapi manusia yang baik adalah ketika dia sudah bersalah, ketika dia sudah melakukan perbuatan maksiat, dia kembali kepada Allah dan tidak melakukannya lagi. Maka itulah orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama dia masih mau tobat, maka jangan sering menjustifikasi orang, itu nggak boleh. Ya, Imam Al-Ghazali rahimahullah alaih pernah berkata bahwa tidak boleh mengecilkan orang yang sudah berbuat maksiat, itu nggak boleh. Sekecil apapun perbuatan orang dalam berbuat maksiat, kita tidak boleh mengkecilkan status orang itu, nggak boleh. Ya, karena suatu saat orang itu bisa akan menjadi orang baik. Maka kalau kita sudah bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, kita bersyukur kepada Allah, kita berdoa kepada Allah supaya bisa istiqomah. Dan ketika kita melihat saudara-saudara kita yang masih belum bisa, doakan dia, bukan dipojokkan, itu nggak boleh. Ya, doakan dia supaya kembali kepada Allah. Jadi itu Bapak Ibu. Maka saya sudah sering mengatakan, bagi bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian yang sudah usia pensiun lah, masih rajin ke masjid untuk ngaji, masih rajin ke masjid untuk sholat berjamaah, kumpul-kumpul di masjid, silaturahim di masjid, itu udah luar biasa. Itu nikmat terbesar itu, dan itu nikmat yang sangat luar biasa. Kita paham waktu kita masih di kantor bagaimana kelakuan kita, ya, yang ini yang itu macam hal lah, ya, sehingga tangan itu yang halal sama haram sama saja, ya, yang penting proyek, kan begitu. Itu sudah kita tinggalkan, alhamdulillah. Kita di akhir-akhir hidup lah istilahnya, setelah kita pensiun, kita diingatkan kembali kepada Allah, masih sering memegang tasbih, itu alhamdulillah, masya Allah, itu luar biasa itu. Jadi bersyukur dengan usia-usia seperti ini, ngaji masih rajin, walaupun kadang duduknya pasti banyak yang nyender daripada yang nggak nyender. Nah, kalau sudah usia 6 bulan gitu, itu bersyukur Pak. Bersyukur kita kepada Allah, kita masih diingatkan Allah, ingat untuk kembali kepada jalan yang benar.
nggak apa-apa, udah usia 60-an 70-an, nah, itu ya. Jadi artinya apa? Bahwa orang yang baik itu adalah orang yang terus berbuat baik sedikit itu, Masya Allah ya. Apalagi kalau udah jemaah pengajian yang kajian-kajian subuh seperti ini kan rata-rata jarang ada usia 30-an, yang banyak itu kan 60-an 70-an, alhamdulillah ya. Tapi kalau saya lihat Pak Haji Ridwan tuh masih umur 40 itu ya. Jadi begitu Pak ya. Bersyukur kita, Masya Allah. Ini menjadi satu hal yang baik bagi. Semoga kita doa sama Allah, semoga kita bisa istiqomah, amin. Itu ya. Udah pensiun, kerja dulu waktu di kantor ketemu, udah pensiun ketemunya di masjid, Masya Allah. Indah itu hidup. Maka oleh karena itu ya, apa namanya, berusaha menjadi orang baik itu bagus. Jadi itu tadi, bagaimana seorang perempuan dia sudah berzina minta dieksekusi hukuman had, hukum pidana Islamnya had itu ya, dihad oleh Rasul, mati perempuan itu. Dan luar biasanya Nabi apresiasi, sangat apresiasinya beliau menjadi imam mensolatkan jenazah. Kalau orang sudah mensolatkan jenazahnya yang imamnya adalah Rasul, itu udah alamat, itu alamat masuk surga, Masya Allah. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Ada hadisnya nanti di bab jenazah, kapan-kapan kita baca. Nah oleh karena itu bagi kita ya, kalau sudah bisa melakukan perbuatan baik, soleh, amal-amal soleh dan solehan, minta sama Allah, ya Allah istiqomahkan aku dalam berbuat kebaikan, istiqomahkan aku di ngaji hari Sabtu ya Allah, istiqomahkan aku di sholat tahajud ya Allah, istiqomahkan aku sholat witir ya Allah, istiqomahkan aku pengajian duha ya Allah. Masya Allah, itu udah luar biasa itu ya. Hidup seperti ini mau apa lagi lah yang mau dicari, kan seperti itu ya. Udah 60-an 70-an ya, walaupun sekarang udah hampir 70-an, usia mencapres itu digugat lagi kan. Nah itu biasa. Yang kemarin kurang 40 digugat, sekarang usia kurang apa, hampir 70 digugat ya kan. Nah, macam lah itu ya. Itu kan sinetron ya Pak ya. Bapak Ibu sekalian, itu selesailah itu. Maka oleh karena itu bersyukur kita sama Allah. Yang penting kita bisa istiqomah Pak ya. Doakan saya supaya bisa istiqomah ngisi taklim di sini. Ya, walaupun tantangannya luar biasa. Dari Parung masih dekat ya. Kecuali sampai sana, sampai Bogor lebih jauh lagi. Jadi begitu Pak ya. Bapak Ibu sekalian, selesai ya masalah bab ila, zihar dan kafarah. Kita lanjutkan bab li'an. Babul li'an. Li'an adalah seorang suami menuduh istri berzina, bukan berselingkuh. Kalau selingkuh kan belum tentu zina ya. Wa ani ibni Umar radhiyallahu anhuma qala sa'ala fulanun faqala ya Rasulullah ara'aita alla wajada ahaduna imra'atahu ala fahishatin kaifa yasna in takallama bi amrin azim wa in sakata ala mithli dhalik falam yujibhu falamma kana ba'du dhalik atahu faqala innal ladzi sa'altuka anhu qad ibtulibtu bihi fa anzalallahu al-ayat fi suratin nur fatalahunna alaihi wa wa'azahu wa dzakarahu wa akhbarahu anna 'adzabad dunya ahwanu min 'adzabil akhirah qala la walladzi ba'atsaka bil haqq ma kadzabtu 'alaiha thumma da'aha fa wa'azaha kadzalik
qalat la walladzi ba'atsaka bil haqq innahu lakadzib fabada'a birrajuli fasyahada arba'a syahadatin billah thumma thanna bil mar'ah thumma farraqa bainahuma. Ini hadisnya panjang ini. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridai beliau, beliau berkata, beliau berkata, sa'ala fulan, seorang lelaki bertanya, ya, di sini tidak dijelaskan fulannya siapa, ya. Oh, kalau di sini jelaskan di bawah ini adalah fulan huwa Umair al-Ajalani al-Ansori kama fi aktsari riwayat. Uwaimir, ya, Uwaimir. Jadi seorang lelaki datang kepada Nabi, bertanya kepada Nabi, faqala, maka dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, bagaimana menurut pendapatmu bahwa jika kita, ya, mendapatkan atau menemukan istri kita, istrinya ala fahisyah, melakukan perbuatan kekejian, ya, yang tidak baik, kaifa yasna, bagaimana, apa yang kita lakukan, apa yang terjadi, apa yang akan kita lakukan? Intakallam, ya, jika dia cerita takallam bi amrin azim, maka dia akan berbicara, akan bercerita dengan perkataan yang besar, ya, perkataan yang luar biasa. Wa in sakata ala misli zalik, dan jika dia diam maka dia juga akan melakukan diam seperti itu. Falam yujibuhu, maka Nabi tidak menjawabnya. Nah, ini seorang laki, seorang suami datang kepada Nabi, ya Zul, gimana kalau istri kita melakukan perbuatan dosa, melakukan perbuatan kekejian, al-fahisyah, kekejian, gitu, ya. Maka Nabi tidak menjawabnya. Fala makana ba'du dzalik, atau maka ketika selesai itu, setelah itu, ya, atau seorang tadi laki-laki yang bernama Uwaimir al-Ajalani tadi al-Ansori datang lagi kepada Nabi, datang kedua kalinya, ya. Yang pertama Nabi tidak merespon, datang lagi beliau, ya, seorang laki-laki tadi, faqala innalladzi sa'altuka anhu, sesungguhnya aku sudah pernah bertanya kepadamu, anhu darinya, qadib tulibtu bihi, itu sudah menimpa kepadaku, maksudnya peristiwa itu terjadi padaku. Fanzalallahu al-ayat, maka Allah menurunkan ayat ini pada surah An-Nur ayat 6 sampai 9. Walladzina yaramuna azwajahum wa lam yakun lahum syuhada illa anfusuhum fasyahadatu ahadim arba'u syahadatin billah innahu laminas sadiqin wal khamisatu anna la'natullahi alaih in kana minal kadibin wa yadra'u anhal adab an tashhada arba'a syahadatin billah innahu laminal kadibin wal khamisata anna ghadaballahi alaiha in kana minas sadiqin. Surah An-Nur ayat 6 sampai 9. Itu dibaca, ya Pak, bisa dilihat. Maka turun ayat itu sebagai jawaban dengan pertanyaan seorang tadi kepada Nabi. Fatalahunna, maka Nabi membacakannya. Wa wa'azahu, dan Nabi memberikan mau'izah kepadanya. Wa zakarahu, dan memberikan peringatan kepadanya. Wa akhbarahu, dan Nabi memberikan penjelasan kepadanya. Anna adabad dunya ahwanu min adabil akhirah, sesungguhnya azab dunia itu lebih ringan daripada azab akhirat. Qala, maka seorang laki berkata, tidak, walladzi ba'atsaka, dan demi engkau, dia mengutus engkau bil haqqi maka dabatu alaiha. Ini ceritanya begini, bahwa seorang suami datang kepada Nabi menceritakan bahwa istrinya sudah melakukan perbuatan zina, ya, sudah melakukan perbuatan tidak baik. Maka Nabi berkata bahwa Nabi memperingatkan, hati-hati, maksud hati-hati ketika seorang suami menuduh istrinya berzina, itu harus
dijelaskan harus mendatangkan saksi. Maka turunlah surah An-Nur ayat 6 sampai 9, yang inti ayat itu adalah ketika seorang suami menuduh istrinya berzina, maka harus mendatangkan memberikan empat orang saksi. Jadi ini nggak gampang, nggak asal nuduh saja istri saya berzina Ustaz. Apa buktinya? Pokoknya dia zina Ustaz. Buktinya apa? Ya karena si suami udah nggak seneng lagi sama istrinya, dituduhlah yang macam-macam. Maka harus ada kesaksian. Jadi kalau hanya sekedar video itu belum cukup. Ya, jadi ini ancaman bagi sang suami kalau menuduh istrinya berzina. Jangan main-main. Nah, kalau seandainya memang itu betul dan memang ada kesaksian sesuai apa yang sudah dijelaskan tadi, maka itu terjadi perceraian. Ya. Tsumma sanna bil mar'ah, kemudian istrinya bersumpah, tsumma farraqa bainahuma, kemudian Nabi memisahkan di antara keduanya. Karena bagaimanapun ini menuduh ya, menuduh itu memang betul, menuduh itu butuh bukti, tuduhan melakukan, istrinya melakukan zina, apalagi ini tuduhannya sangat tidak baik ya. Arti tidak baik maksudnya begitu, kalau sudah perempuan dituduh berzina, ya ini menjadi hal yang yang kita anggap ini tuduhan serius gitu ya. Maka bagi yang menuduh itu harus mendatangkan saksi. Ya, kalau dia tidak mendatangkan saksi, maka tuduhan itu bisa mendatangkan tidak baik bagi yang menuduh. Jadi nggak sembarangan Bapak Ibu ya menuduh orang. Harus ada kesaksian, harus ada kejelasan bagaimana. Seperti itu tadi kasusnya seorang suami menuduh istri, harus ada saksi 4 orang. Ya, kalau memang nggak ada bukti jangan. Tapi kalau sudah ada bukti, ya maka juga begini Bapak, menuduh orang berzina kan juga harus ada saksi. Ya, jadi artinya apa? Tidak gampang menyatakan seorang berzina, tidak gampang menyatakan istri sudah melakukan perzinahan. Harus betul-betul ada kesaksian. Ya, kalaupun tidak ada saksi, maka dalam ayat itu maka Allah murka kepada sang suami. Ya, kalau ternyata ada saksi, maka Allah murka kepada sang istri. Jadi begitu Pak ya. Sampai di sini silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tidak, dia harus diurut dulu. Yang ini sanggup enggak? Yang kedua enggak, yang ketiga baru. Jadi ini alternatifnya. Sama sholat masih bisa berdiri, nggak boleh duduk. Itu kan pilihan, bukan itu itu pilihan alternatif. Jadi harus diurutkan dulu, harus tertib dia. Nggak bisa ujuk-ujuk langsung ambil aja yang ketiga, sementara dia milioner contohnya. Ya, tapi yang paling enak yang ketiga memang. Itu paling enak. Biasakan sebelum lebaran itu kita bayar zakat. Ini ada suami istri mau bayar kafarat. Nah, pengurus masjidnya nggak berani terima. Itu bagaimana sekarang? Kafarat ini kafarat apa itu? Melanggar ya. siang hari. Ya sebenarnya kalau memang terima saja. Iya, kalaupun tidak melalui pengurus masjid nggak susah, datang aja ke yayasan kan begitu, yayasan atau pesantren. Bukan misalnya dari pengurus masjidnya. Iya. Bisa terima. Oh bisa. Contohnya begini,
datang, Pak, saya nggak zakat ini, saya nggak zakat, saya nggak fidyah. Jadi apa yang mau dibayar? Kafarah. Saya yakin pengurus masjidnya pun senyum-senyum. Apalagi mungkin manten baru kan, baru nikah gitu. Oh ya udah, ini Pak kafarah saya. Ya boleh, boleh. Kalaupun nggak melalui itu pun juga boleh, silahkan saja. Tapi biasanya senyum-senyum udah paham lah itu. Ya, begitu. Iya, kemarin kebobolan Pak. Gimana Pak, musim dingin gitu contoh ya. Nggak ada orang di rumah, ya sudah silahkan, itu nggak apa-apa gitu Pak Haji ya. Itu nggak mesti diamalin ya. Saya udah pernah sering ngomong, ilmu tidak selamanya mesti diamalkan. Gitu Pak Haji. Ada lagi Pak? Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Enggak dengar saya Pak. Bagaimana sebaliknya? Istri atau bagian tubuh dari istri orang lain yang bukan saya. Oh, ya. Yang kedua, bagaimana melihat istri atau suaminya Iya. Zihar khusus seorang suami menyatakan bagian tubuh istrinya seperti orang tuanya atau saudaranya. Itu bagi sang suami. Kalau seorang istri mengatakan sebaliknya, itu tidak zihar. Boleh. Kemudian kalau bagi seorang suami seorang suami menyamakan tubuh sebagian tubuh istrinya seperti tubuh orang lain, itu tidak kena zihar, tidak kena kafarat zihar, tapi kena tampar pasti. Ya, apa bang? Kok bilang ya tadi gitu? Itu pertanyaannya kan Pak? kalau misalnya orang-orang yang haram bernikahi. Oh, itu tidak apa namanya? Itu tidak jelas kalimatnya. Orang-orang yang haram dinikah itu kan termasuk yang nasab itu kan termasuk itu. Nah, apakah itu termasuk kategori itu zihar? Itu tidak spesifik ya. Ya, jadi seperti adikku, ikhwati ya, bagian tubuhmu seperti ibuku dan saudara-saudaraku gitu. Ya, tapi kalau spesifik itu yang spesifik, kalau yang umum tidak. Begitu Pak ya. Itu kafarah, itu tidak kena zihar. Kemudian sebaliknya gimana kalau seorang istri mengatakan bagian tubuh suaminya seperti bapaknya gitu? Itu tidak. Ini khusus zihar ini seorang suami yang menyamakan tubuh istri yang seperti orang tua atau saudaranya. Gitu ya Pak ya. Ada lagi? Silakan. Pak Haji, ada yang mau nanya? Bapak silakan. Ini jarang, ini semoga nggak kejadian lah. Tapi kalau kejadian pun sudah ada solusinya, ada salurannya, hukumnya seperti itu. Jadi memang bab ini jarang dibahas. Kenapa? Karena mungkin jarang kejadian. Tapi kalau kejadian itu sudah ada salurannya, sudah ada jawabannya. Dan ini hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya bab berkaitan li'an ini, bagaimanapun kita marah sama sang suami, sama istri, ataupun kita sudah agak mulai curiga sama istri, ya itu perlu data yang otentik, bukti yang konkret. Jangan main jeplak saja. Ya, kau begini-gini nih, bisa ya, seorang istri yang sudah dituduh berzina itu kan itu menjadi satu tuduhan yang serius dan
dianggap itu nggak main-main itu, Pak. Ya, karena memang perbuatan, maaf ya, perbuatan yang tidak, yang sangat buruk dalam rumah tangga itu kan berzina dengan orang lain. Itu tidak baik, betul itu. Maka oleh karena itu, kalau sudah seperti itu biasanya agak rumah tangga itu agak sulit terjadi harmonisasi lagi, itu agak sulit. Karena sudah tidak ada kepercayaan antara sang suami kepada istri atau sebaliknya. Ya, makanya ya saya nggak mengajari karena bapak ibu semuanya lebih senior dari saya ya. Nah, itu pastilah. Saya nggak begitu, bukan mengajari, tapi artinya bahwa menjaga hubungan, artinya suami punya kewajiban terhadap istri, begitu juga istri punya kewajiban sama suami, dan saling menjaga harga diri. Saya pikir clear itu masalah ya. Tapi kalau sudah tidak bisa saling menjaga harga diri, pada akhirnya muncul yang disebut dengan kecurigaan, ini yang agak repot. Ini pasti dinamika itu sering terjadi, ya kan? Nah, makanya kalau sudah tidak percaya, itu yang menjadikan hal yang dinamika yang terjadi pasti ujung-ujungnya ya itu tadi, cerai dan segala macam. Ada lagi Pak, silakan yang mau bertanya. Ya, saya pikir cukup. Jadi Bapak Ibu sekalian, li'an, zihar dan ila ini menjadi hal yang jangan sampai terjadi. Ya, bagaimana marahnya suami kepada istri, ya, bagaimana marahnya emosi ya suami sama istri. Kalaupun memang ada seperti kasus yang masalah li'an ini, itu harus mendatangkan saksi betul-betul, itu nggak bisa main-main. Kalau hanya tuduhan tanpa bukti, bahkan di hadis ini diancam Nabi itu, kata Nabi, wa akhbarahu anna adabad dunya ahwanu min adabil akhirah. Sesungguhnya azab dunia itu lebih ringan daripada azab akhirat. Ini Nabi bukan mengancam ya, Nabi menjelaskan bahwa hati-hati kalau menuduh istri berzina. Dan kalau sampai istrinya betul-betul berzina, itu menjadi satu hal yang tidak baik ya. Dan itu hukumannya tadi itu rajam, karena dia sudah menikah ya. Jadi seperti itu. Maka jangan mudah menuduh istri yang tidak ya, harus ada bukti. Saya pikir itu saja. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.